Oke, selamat sore. Kita kali ini akan belajar mengenai fasilitas tabel di Microsoft Word. Eh, Tentunya fasilitas ini sering kita pakai. Oleh karena itu, saya tidak akan banyak membahas mengenai teori, tetapi kita akan fokus pada praktek atau penerapan dari teori itu. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan satu contoh tabel yang mana pada saat pertemuan kali ini atau perkuliahan kali ini kita akan mencoba untuk menulis ulang tabel yang ada untuk kita replikasi menggunakan fasilitas tabel yang ada di Microsoft Word. Oke, kita mulai. Tentu saja yang akan kita banyak gunakan adalah fasilitas yang ada di insert ini ya. Insert, kemudian di sini ada fasilitas tabel, kita insert tabelnya dan seterusnya. Nanti kemudian kita menggunakan properties dari tabel itu untuk memformat agar tampilan yang ada itu sesuai dengan yang ada pada contoh ini. Oke, untuk menghemat waktu kita akan memulai tabel 1, penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten hingga Agustus 2017 sampai Agustus 2018. Oke, kita edit utama, di sini ada enter. Nah, kita gunakan shift dan enter agar itu masih dalam satu kalimat, oke, dan tidak terpisah menjadi dua kalimat yang terpisah. Oke, ini jadi seperti ini. Dan kita Ctrl E ya, atau kita di sini pakai center. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini kita hitung ada berapa kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Kemudian ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, mungkin terlalu banyak ya. Nanti kita bisa tambahkan. Yang jelas yang kolomnya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di sini juga ada keterangan ada 5 kolom, itu artinya 5 kolom di sini untuk memudahkan kita membacanya. Oke, kita insert, kemudian kolomnya ada 5. Kita bisa lihat di bagian atas ini keluar 5 kali 3, itu berarti ada 5 kolom dan 3 baris. Kita maksimalkan untuk yang bagian ke bawah 8 ya. Oke, 8. Kemudian kita isi di baris ke 1, 2, 3. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 baris. Oke, kita akan lanjut setelah kita menjawab pertanyaan dari kuliah online melalui WA group ini. Jadi ada pada hari Selasa ini ada pertanyaan OTW. Oke, sip. Di sini bisa dilihat. Oke, ini masih OTW ya katanya. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Tentunya ada isiannya. Kemudian ada lagi, oke. Ya, masing-masing punya style sendiri-sendiri ya. Baik Pak, di sini ada pertanyaan Pak, untuk garis tabelnya boleh hitam sesuai contoh Mas. Oke, di sini. Lanjut. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita finishing segala macam itu sebaiknya di akhir.
tidak masalah, karena kalau di depan itu nanti akan memakan banyak waktu dan mungkin ada beberapa substansi yang mungkin kelewat ya. Oke, kita mau dari atas. Status keadaan ketenaga kerjaan. Oke, di sini setahun lalu, saat ini Agustus 2017, ini Agustus 2018. Di sini perubahan 1 tahun dalam kurung AGT 2017 AGT 2018. Oke. Kemudian di sini ada nanti kita ada treatment khusus ya, karena ini ada beberapa yang di merger atau digabungkan antara beberapa sel untuk jadi satu sel. Kita finishing di akhir. Coba kita fokus untuk mengisi dulu penduduk usia kerja, angkatan kerja. Sorry, ini harusnya di baris setelahnya, jadi kita kayak gini aja, pindahkan ke bawah. Di sini ada bekerja, pengangguran, bukan angkatan kerja. Oke, jadi di sini kita terbatas untuk memasukkan pada insert pertama melalui insert tabel, tetapi kita bisa menambahkan menggunakan di sini ada layout khusus untuk tabel. Jadi layout ini akan muncul pada saat tabel yang kita buat itu muncul, tapi kalau misalkan kita letakkan di luar tabel maka akan hilang. Oke, caranya kita buka layout dan di sini kita insert di bawahnya atau insert below sesuai dengan ya kebutuhan. Bukan angkatan kerja, sekolah, mengurus rumah tangga lainnya. Oke, ini kosongi dulu. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Ini laki-laki, ini perempuan. Wah, saya tidak menghitung tapi ternyata memang pas sekali. Mohon maaf ya, mungkin feeling ini. Oke, kita bisa melakukan treatment. Ini kan masih rata tengah, kita rata kiri ya, maka kita menggunakan fasilitas di sini di tabel, kita ambil yang ini. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat di bagian awal ini, di kolom pertama. Oke, di bagian pertama ini ada yang lebih mencolok ke dalam, ada yang biasa. Kalau begitu kita coba untuk cek di pekerja dan pengangguran, ini ada di bagian ini, itu lebih mencolok ke dalam. Kita menggunakan fasilitas di home. Ini ada yang ini sudah kita pelajari juga di bagian sebelumnya, ada increase dan decrease ya, indent. Ini kalau di sini ada decrease, ini increase. Decrease ini untuk mencorok lebih dalam. Kalau yang increase itu lebih keluar, atau dalam hal ini lebih tepatnya kanan dan kiri ya. Kalau decrease itu ke kanan, kalau increase itu ke kiri. Oke, kita nggak bisa pakai ini ya, fasilitas ini nggak bisa diblok, karena diblok itu nanti yang akan terdeteksi itu adalah bagian satu baris itu, jadi semua akan berubah. Tetapi hal ini bisa kita lakukan secara manual dengan cara, kalau ini kita bisa blok,
Jadi rulernya atau penggarisnya ini kita bisa pakai ya. Nah, di sini. Nah, biar kita tidak berkali-kali, kita pakai format painter dengan cara kita letakkan di format yang sebelumnya, kemudian kita tujukan untuk yang akan kita samakan formatnya, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Oke, ini lebih nyaman ya. Oke, sorry, di sini kita perlu, ternyata masih kurang ya. Di sini ada satu baris lagi yang ternyata kelewat. Ini ada orang persen. Oke, oleh karena itu kita sisipkan pakai layout di sini di sebelah atasnya. Oke, sebelah atasnya. Ini orang. Oke, ini juga orang. Ini persen. Kita sesuaikan dengan kolomnya. Oke, ada yang bertanya ini? Oke, mana kesulitan dalam menghilangkan garis pada tabel. Garis pada tabel dihilangkan. Atau di merge. Jangan lupa kontennya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah persen kita masukkan di berapa ini, poin. Oh, ini agak membingungkan ya. Di sini ada persen, ada poin, persen, poin. Oke, mungkin di antara dua itu persen atau poin. Berarti seperti ini. Digabung, kita pakai fasilitas merger ini, merger cell. Oke, ini persen, dan kemudian di sini adalah poin. Persen, poin. Oke, ini kita satukan, ini merge, ada satu, kemudian di sini juga sampai sini, bahkan ada 4 sel yang kita gabungkan. Oke, kita pakai yang fasilitas pertama itu ada bukan enter ya, tapi shift enter. Ini agar satu kalimat itu tidak terpisah. Kalau enter itu akan terpisah jadi dua kalimat, akan tetapi kalau kita menggunakan shift enter ini masih satu kesatuan. Oke, kita bisa sesuaikan. Oke, ini sudah hampir mirip ya isinya, kontennya. Oke, nanti untuk ke isi kita bisa nyicil. Nah, kemudian kita selesaikan dulu. Oke, ini kurang lebih semacam ini. Kita abaikan dulu untuk isinya. Kita akan fokus pada formattingnya agar sesuai dengan apa yang ada di contoh. Pertama, kita memulai dari tulisan. Tulisan ini warnanya biru, maka kita pilih untuk warna birunya. Oke, ini bold. Oke, mungkin agak besar dikit. Di sini ada semacam tambahan semacam kayak shadow di sini. Jadi kita bisa tambahkan outer shadow. Oke, ya
nggak harus mirip banget, tapi 90% kan. Oke. Kemudian di sini kita blok sampai orang. Ini warnanya apa? Bisa kita lihat di sini warnanya biru. Biru yang mana? Oke. Cari warna yang mirip ya. Biru, 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 biru. Misalkan ini kita nggak harus mirip banget ya, tapi yang jelas warnanya biru. Oke, kita coba pakai yang ini deh, coba biru, dan warnanya ini putih, ini juga putih. Oke, di sini masih tetap warna apa ini? Warna hitam ya. Oke, kita biarkan. Kemudian coba samakan. Jadi teman-teman harus tekankan di sini nggak harus sama persis, tetapi untuk warnanya itu mendekati dari yang contoh yang sudah disediakan. Oke, di sini masih kurang beberapa. Di sini ada warna yang harus kita ubah. Kita bisa pakai desain di sini ya. Desain ini sama dengan yang ada di home sini. Kemudian desain di sini warnanya apa? Bordernya itu kita kasih warna pen color. Oke, kita kasih warna putih coba ya. Atau warna apa ini? Oke, ini mungkin apa namanya yang hampir mirip, mana yang belum mirip? Oh, bagian sini. Oke. Kita bikin yang cuma atas dan bawah. Jadi kita bisa lakukan apa namanya itu, custom ya. Custom di bagian sini. Oke, kita sisakan yang sorry, di sini bisa aktif bisa enggak, ini juga bisa diaktifkan enggak, view grid line. Oke, di sini mana lagi? Oke, kita coba di bagian ini kita hilangkan, pakai desain border terus heading. Oke. Oh, masih ada yang tersisa. Oke, kurang lebih semacam ini cara kita membuat apa namanya itu, membuat tabel. Ini cara sederhana dan memang ini adalah kemampuan yang harus dikuasai pada saat kita bekerja menggunakan Word ya. Oke, nanti untuk isian tengah ini bisa dilengkapi lagi. Coba kurang lebih untuk stylenya
semacam ini ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang mirip, kita bisa lakukan apa namanya itu, di sini ada border shading ya, ini ada propertiesnya ya. Kita cari mirip nggak, nah kita taruh di sini. Oke, selama masih kurang mirip lagi, border shading, nah kita pilih ya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan via WA atau via Japri, silahkan.